kita udah balik lagi dan kali ini kita bakalan main game. Sebenarnya gamenya masih sama episode 1 bareng sama Amar sama Mikael waktu itu, yaitu gamesnya pernah atau enggak pernah. Yang ngebedain cuma satu, propertinya doang. Propertinya. Yang ini lebih prepare, lebih baru. Mungkin boleh diambil Naila. Boleh kita? Boleh. Ini adalah propertinya ada merah dan biru. Boleh kita kasih Kak Lulu. Jadi mungkin kalau nanti kita kasih pertanyaan dan Kak Lulu langsung pernah atau nggak pernah. Waktunya cuma 0,2 detik. Betul. Langsung ya. Itu langsung pernah nggak pernah, dan kita mungkin bakalan ngajak Kak Lulu sharing tentang jawabannya. Oke, Mau Naila dulu atau aku dulu yang ngasih pertanyaan? Naila dulu. Oh, wah itu sebuah pertanyaan apa pernyataan ya, Tika? Pernyataan kebetulan. Oke. First question. Gokil lah gue ini. Pernah nggak pernah dapet head comment? Karena head comment itu pasti ada untuk semua orang. iya betul. Kita tuh nggak pernah bisa lepas dari itu semua, apalagi waktu kita berproses gitu. Sebenarnya kan personal branding dan juga public speaking itu waktunya sangat panjang, nggak cukup setahun 2 tahun. Betul. Nah dari proses itulah pasti banyak tuh yang membersamai proses kita, mau yang baik, mau yang nggak baik juga gitu. Dan ya itu, kita aja bukan siapa-siapa aja kadang Masih masih tetap dapat dapat head head comment comment. ya. Apalagi yang udah membangun personal branding sedemikian rupanya tetap dapat head comment. Tapi caranya Kak Lu untuk buat ngebalik dan apa ya, nggak peduli atau nggak ya menyikapi head comment itu kayak gitu. Biasanya sih kalau misalnya kita baca head comment kan dia sudah ada di notifikasinya ya. Kalau dia reply langsung via DM gitu, biasanya sih aku langsung hapus aja DM-nya tanpa aku baca gitu. Atau kalau misalnya dia di DM request, ya sudah tidak aku ACC gitu. Ya sudah biarin aja, ya nggak kelihatan juga. Terus kalau dia di komen postingan kita, ya sudah dihapus aja supaya kita lebih nyaman aja lihatnya gitu. Karena sebenarnya kalau head comment itu adalah di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Sama yang kita ngomongin pertama, tutup kuping. Yes. Tutup kuping, tutup mata. Tapi kadang ini aku pribadi sih ya, kadang aku tuh cenderung kepo sih sama apa yang orang-orang pikirkan ya. Kadang-kadang meskipun aku tahu orang-orang tuh mikirinnya bakalan ada yang negatif, ada yang positif, tapi aku lebih ke kepo sih, kayak apa ya orang-orang mikir apa ya hari ini tentang aku kayak gitu. Itu lebih ke kepo. Gimana sih sebenarnya cara menghentikannya gimana ya? Tapi lumayan juga sih itu buat apa ya, buat ngebuat bangun diri lebih bagus Tapi juga kan kadang. Head comment dan komentar yang membangun beda. Iya sih. Dan kita bisa bedain itu sebenarnya. Cara membedakannya apa? Kita lihat siapa yang memberikan komen itu. Kalau misalnya itu orang terdekat kita atau orang yang mungkin ya kayaknya tuh nggak mungkin deh seorang dia kasih head comment tanpa maksud dan tujuan, pasti itu adalah kritik yang membangun. Tapi kalau misalnya itu orang yang kita nggak kenal, kita nggak dekat, atau misalnya kita sudah ketemu dia secara real tapi terus sikapnya agak gimana sama kita, otomatis itu head comment yang tidak membangun gitu. Itu head comment yang memang cuma mau nge-head aja gitu. Jadi memang kita tuh selain harus punya kemampuan yang itu tadi, kita juga harus punya apa ya, kebijakan dalam diri kita sendiri ya kalau untuk menyikapi hal yang tadi. Dan mau kita nih kalau menganggap komentar itu sebagai komentar yang menjatuhkan atau yang membangun, itu semuanya based on ourselves sendiri. Yes, girls. Oke. Tadi pertanyaan pertama ternyata pernah dapat head comment. Kira nggak pernah ya, ternyata tetap pernah. Gitu. Selanjutnya nih, pernah atau enggak ngerasain audiens yang cuek pas MC? Pernah. Nah ini kayaknya pengalaman semua MC. Iya, ya? kayaknya pernah deh. Kita tuh pasti ada di satu situasi yang audiensnya tuh kayaknya mau nggak mau gitu loh. Pasti. Apa itu? Benar-benar. Iya. Kalau nggak mau pasti. ya gimana nih? Iya, gitu kan, kayak misalnya acaranya tuh diwajibin misalnya dari kampus. Kayak Iya. sebenarnya emang dari audiensnya sudah malas hadir tapi Betul. wajib misalnya di absen atau gimana gitu kan. Itu pasti kan audiensnya yang kayak gitu. Iya, Tapi gimana tuh cara ngebangun mood Kalulu tuh? Pasti kan karena audiens bete, pasti kita kadang ikutan bete tuh. Iya, Kalau Kalulu sendiri gimana tuh? Yang tadi sempat aku sampaikan adalah senyum apapun situasinya dari Smile. Iya. Gitu tadi ya. Gimmicknya dimainin dan juga kita bisa tuh buat atensi sedikit ke audiensnya. Kita mungkin boleh kasih ice breaking, diajakin interaksi, dikasih jargon atau gimana gitu. Ide bagus. Atau mungkin kita samperin audiensnya terus kita kasih pertanyaan dadakan ke audiens. Tapi kalau misalnya
audiens dulu gimana Kak? Ya itu bukan, itu di luar kendali kita dong, ya kan? Bener-bener. Di luar kendali kita. Yang penting kan audiensnya balik fokus lagi. Mm-mm. Karena biasanya kalau kita lempar pertanyaan terus misalnya kita tunjuk satu audiens, itu deg-degannya terasa di satu ruangan. Ih, Karena yang benar. lainnya takut juga ditunjuk. Benar. Gitu. Ini juga salah satu cara untuk menyikapi kadang audiens ada yang tidur, ada yang asik main Iya, HP gitu betul. ya. Gitu. Jadi kita kan ngerasa kayak kita tuh ngomong sendiri di depan. Mhm. Jadi caranya tuh bikin deg-degan satu studio gitu kan dengan Biar mereka fokus lagi ke Iya, kita. kita gitu. meskipun nanti ujung-ujungnya ditinggal tidur lagi ya. Iya. Bisa diulangin lagi ya caranya. Bener-bener. Boleh. Ide yang bagus itu. Ntar kita coba deh. Benar. Sun ya. Karena emang kayaknya pengalaman semua MC pasti kayak gitu kayak ya. gitu. Karena jujur aku aja yang mungkin audiensnya hanya 15-an itu seperti itu ya. Apalagi audiens yang sebanyak itu ya. Tapi kalau lu prefer audiens banyak atau audiens sedikit kayak misalnya private private event yang hanya orang-orang terdekat atau MC di depan acara mungkin acara kampus games banyak gitu. Lu prefer yang mana? Kalau aku sih masih netral aja sih, Wow. di mana aja oke lah gitu. Yang Lebih penting susah briefing ya. Lebih Susah yang mana tuh, untuk Kak? menghadapi Banyak audiens atau audiens yang dikit banget. cuek kayak gini. Kalau untuk audiens yang cuek pastinya lebih susah ngadepin audiens yang sedikit sebenarnya. Karena iya kelihatan mata. Karena kalau misalnya audiensnya sudah banyak, kita tuh sudah nggak fokus ke situ. Tapi kalau audiensnya sedikit, pasti kita menaruh fokus yang lebih. Hey. Itu dia. Dan ini salah satu cara menghadapi audiens yang cuek. Betul. Lumayan kan belajar lagi kita ini. Benar. Next question Naila. Oke, Tita. Pernah nggak pernah dapat salah. Pernah nggak pernah salah dress code? Emang harus prepare banget berarti. Karena biasanya kan ada briefingnya Iya. gitu kan. Dan aku selalu tanya misalnya tema acaranya apa gitu, warnanya warna apa. Tapi aku mau masih bertanya lagi. Pernah atau enggak nolak event karena males? Gak pernah kalau karena males ya. Tapi kalau karena kuliah atau apa ya. Beda case. Iya. Kayaknya kalau aku karena males. Nggak boleh Tita harus kayak gitu. Susah banget gak sih kadang kayak aduh apalagi kalau misalnya kita udah tahu sasaran Audiensnya misalnya, siapa misalnya gitu. kayak kelompok-kelompok yang kayaknya bakalan boring deh nanti kalau misalnya aku nge-MC gitu kan pasti kadang kayak males gitu ya kak. Tapi kan tugas MC justru biar bikin acaranya nggak boring. Betul sih. MC sejati. Inilah MC. Kita kan ya sepuh. Enggak, aku juga masih belajar. Jangan gitu loh. Nanti commerce pada komen-komennya ampun tuh sepuh gitu kan. Aku jadi kayak cik shak nanti. Aduh, udah ngikutin siksak Semua masih berproses. Cuman ya kalau lu udah di Batam, kita masih di Lampung. Gitu misalnya. Kita kan masih naik kapal mau ke Merak kan kita. Betul, gitu ya kalau berarti. Next question ada Naila. Next question. Oke. Pernah nggak pernah lupa nama orang penting di acara? Nggak pernah. Emang benar. Karena biasanya tuh selain ditulis di cue card, biasanya kan ada briefingnya juga. Dan biasanya kalau misalnya nama-nama orang penting, warnanya tuh aku bedain. Tapi pernah salah sebut nggak Kak? Misal kayak kepreset dikit suara salah. SOS jadi SSOS gitu misalnya. Enggak sih. SOS. Enggak, kalau salah sebutnya kayak gitu enggak. Cuman waktu itu ada salah satu acara yang timnya salah briefing aku. Tapi kan aku merasanya itu bukan kesalahan pure dari aku ya, tapi maksudnya memang salah dari kami semua yang mungkin kurang Salah komunikasi lah ya, ya. Kurang kasih tahu penting. Tapi ada nggak sih kayak momen dimana begitu mau apa sih opening gitu, tiba-tiba timnya langsung kayak ada tamu lagi kayak gitu. Ada pernah nggak? Jadi tadinya ada list tamu yang datang itu cuma 5 orang, tapi ternyata ada satu orang penting yang datang lagi kayak gitu. Tuh ada nggak? Kalau pas mau openingnya enggak sih, tapi mungkin di tengah-tengah acara ada satu tim yang kasih catatan kecil buat aku dan itu minta aku untuk sapa beliau di pertengahan. Ini yang pentingnya jam terbang itu memang sangat terasa ya Romar. Next question, pernah apa ya yang lebih ekstrim kira-kira ini? Apa tuh Tita? Pernah atau enggak? Oh gini, pernah atau
enggak misalnya lagi di panggung tiba-tiba jatuh atau mungkin keserimpet sama dress yang Kak Lulu pakai? Nggak pernah. Karena aku selalu usahain pakai heels yang memang bener-bener pakaian aku sehari-hari. Yang nyaman. Yang nyaman gitu. Walaupun dia tinggi, tapi kan kita ada tipe-tipe heels yang memang kita sudah nyaman kan. Betul betul. Tapi ada momen yang menurut kamu cukup memalukan gitu nggak sih Kak di depan banyak orang gitu, misalnya entah tiba-tiba ngelap mulu terus lipstiknya bleber kayak gitu misalnya, itu ada nggak sih, udah nemuin momen yang bikin kalau lu ngerasa malu di depan umum gitu nggak? Sejauh ini sih nggak ada dan jangan sampai ya. Jangan Sampai, dong, jangan jangan sampai, dong, jangan jangan sampai, dong. jangan Itu sampai. malunya tuh sampai rumah itu overthinking banget itu. Iya sih. Kalau bisa hapus memori ini, hapus memori ini. Berarti jangan sampai, dan sampai sekarang belum ya berarti ya? Iya, jangan sampai dong. Jangan dong. Bukan belum, Iya, jangan. sampai sekarang enggak ya, sampai sekarang gitu. Terus ada lagi Nela? Udah sih. Udah belum? Kalau lu mau nambah games Apa aja kalau kan? nanya kita? Boleh. Boleh. Pernah enggak? Last question ini. Oke. Pernah enggak satu minggu tuh ngerasa pernah nggak dapat jadwal satu minggu yang bener-bener padat dari Senin sampai Sabtu? Wow. Wah, itu apa aja Kak? Bisa disebutin kayak misalnya hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, hari Rabu ngapain? Padatnya ini sudah termasuk kuliah ya. Oh iya. Jadi misalnya dari Senin itu kuliah, terus nanti malamnya itu masih ngajar private lagi, terus nanti besok paginya ternyata ada jadwal siaran, terus lanjut kuliah lagi. Wah, satu minggu full. Iya, biasanya Sabtu Minggu kan waktu itu pernah bertepatan itu ada job gitu. Jadi Sabtu Minggunya ngisi. Itu energi udah habis itu, masih bater, susu bater langsung. By the way, satu hari tidur berapa jam ya Kak kira-kira? Cukup kok, aku Cukup cukup. ya, cukup. 8 jam cukup Kak? 8 jam cukup 8 ya. jam cukup. Kadang kita aja nggak banyak kegiatan tidurnya Masih nggak cukup kurang, ya, Mas. masih kurang. Kadang di kampus masih tidur Kadang tidur di di kampus, tipis iya, gitu. tipis gitu. Kayak partner MC aku di episode 1 itu kayaknya emang dia suka tertidur sih di kelas gitu. Gitu kadang. Emang kalau produktif tuh lebih gampang tidur ya Kak? Iya sih, karena kan kita ngerasanya kita capek. Jadi ketika kita punya kesempatan tuh kita akan manfaatin kesempatan itu buat tidur gitu. Tidur Dan sih. biasanya tuh tidurnya kerasanya lebih nikmat gitu. Kalau misalnya Lebih kita nyenyak gitu ya, lebih Kak. nyenyak karena capek. gitu kan. Capek terus tidur, aduh. Kayaknya enak tuh banget tuh ya Seger. energiku Oke. kembali lagi gitu. Terus lihat kaca, afirmasi lagi. Afirmasi itu aja untuk memulai hari. Betul, gitu. Wah, emang ini adalah sebenarnya masih banyak banget pertanyaan pernah enggak yang tiba-tiba muncul dari kepala aku ya sebenarnya. Jadi mungkin aku bisa hubungin private di Instagram. boleh. Privilege, bener privilege. Atau private class ntar. Boleh. Abis itu langsung ke Akira. ini tadi Commerce kita udah sharing session gitu nomor tentang Kak Lulu, dan akhirnya ya aku berterima kasih juga sama tim Takis karena aku udah ngefans berat banget sama Kak Lulu dari lama, dan akhirnya dipertemukan di aku sebagai host. Dan mungkin kalau misalnya ada evaluasi setelah ini kita bisa ngobrol ya Kak Lulu ya, karena jujur kita kan di sini masih belajar, Masih belajar, masih baru juga. betul. Tapi aku pribadi membutuhkan pembelajaran dari Kak Lulu juga. Aku juga masih belajar kalau kita belajar bareng-bareng. Jadi Yes. jadi karena mungkin ada ilmu yang Kak Lulu punya, terus mungkin bisa disampaikan ke kita ya Naya. Tadi Bisa. juga banyak banget ilmu baru kayak gimmicknya gimana. Karena kita nggak bisa nih satu harian ngajain Kak Lulu talk show nih, kayaknya berbusa ya mulutnya. Sosial baterai kita Sosial habis. baterai kita juga habis, apalagi kita semua introvert. Iya kita introvert. Apalagi kita semua introvert kan ya gitu. Jadi mungkin untuk commerce yang mungkin punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa drop di komen nanti, dan mungkin bakalan kita sampaikan ke Kak Lulu, atau mungkin mau reach Kak Lulu langsung di Instagramnya. Nanti kita cantumin di bawah sini ya commerce. Dan hari ini mau ucapin terima kasih banyak ke Kak Lulu udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Di tengah hektiknya pekerjaan kakak mau datang ke Takis itu makasih banget. Makasih banyak karena kita merasa beruntung sih ya dapat, karena bukan cuma commerce tapi kita juga dapat insight yang sangat luar biasa gitu. Ada nggak sih Kak? Mungkin aku minta satu statement terakhir untuk pesannya kepada commerce gitu, sebelum kita closing. Oke, pesan aku untuk commerce, pokoknya setiap ada kesempatan sekecil apapun yang datang ke kita, jangan pernah lewatin kesempatan itu. Pokoknya apapun itu, sekecil apapun, pastikan kita ambil kesempatan. Betul. Betul Oke. banget. Wow, kacau banget. Oke. Ini dia sosok Lulu Dinka yang sekarang ini udah berhasil kita undang. Undang. Yes, gitu.
Semoga next episode kita juga bisa ngundang narasumber yang keren-keren lagi, keren-keren lagi. kayak Kalulu. Siapa tuh ada lulu yang lain selain yang kita undang kan. Tidak perlu ya kan Perlu kita. ya. Terima kasih Kalulu untuk pesan dan arahan kita selama ini. Dan untuk kamu Commerce jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, dan untuk informasi-informasi menarik tentang narasumber kita dan kegiatan-kegiatan HMJ Komunikasi, langsung aja follow di Instagram kita di @HMJ HMJ Ilmu Komunikasi. Betul. Agak belibet Pokoknya emang. nanti kita drop semua Instagram yang perlu kamu follow di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you di episode selanjutnya di Talk Show Anti Bokis. Aku Tita Aku Naila. dan kalau Dinka. Say goodbye dari untuk teman-teman semua. Dah. Bye bye.